Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan, sesi yang ke-10. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai manajemen piutang. Mengapa ini perlu kita bahas? Karena memang dalam suatu kegiatan usaha, salah satu unsur yang sangat menentukan di dalam cash flow kita adalah piutang, di mana piutang ini adalah menjadi sumber pemasukan apabila piutang itu bisa terbayar. Baiklah, kita akan mulai saja materi kita pada siang hari ini, yaitu manajemen piutang. Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang timbul dari adanya transaksi penjualan perusahaan secara kredit. Manajemen piutang terutama menyangkut masalah pengendalian jumlah piutang, pengendalian pemberian dan pengumpulan piutang, dan evaluasi terhadap politik kredit yang dijalankan oleh perusahaan. Piutang yang dimiliki oleh perusahaan pada dasarnya harus dibiayai oleh perusahaan, karena dengan adanya piutang, maka ada sebagian dana perusahaan yang terikat pada piutang, di mana pada umumnya dana ini tidak produktif, bahkan menanggung risiko. Piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Hubungan antara piutang dengan kas adalah sebagai berikut. Pertama, kas apabila dibelanjakan kepada persediaan, maka dia akan menjadi persediaan barang jadi. Kemudian persediaan barang jadi ini dilakukan penjualan secara kredit menjadi piutang. Dan apabila piutang terbayar, ini akan kembali menjadi kas. Itulah perputaran yang terjadi antara kas, penjualan, persediaan, dan piutang. Besarnya investasi dalam piutang ditentukan oleh yang pertama adalah volume penjualan kredit. Yang kedua adalah syarat pembayaran kredit. Makin longgar atau makin lunak syarat kredit, makin besar piutang dagang. Yang ketiga, kemampuan mengumpulkan atau menagih piutang. Yang keempat adalah karakter pengutang atau debitur. Ada 3 aspek penting yang berkaitan dengan piutang dalam perusahaan, yaitu yang pertama terkait dengan kebijaksanaan kredit. Kebijaksanaan penjualan secara kredit merupakan pedoman yang ditempuh perusahaan dalam menentukan langganan yang pantas diberikan kredit dan beberapa atau seberapa besar jumlah kredit yang akan diberikan. Ini adalah kebijakan kredit. Yang kedua adalah standar kredit. Didefinisikan sebagai kriteria minimum yang harus ditempuh oleh seorang langganan untuk dapat diberikan kredit. Biasanya kredit ini diberikan kepada para pelanggan yang sudah cukup lama atau lebih dari 3 kali transaksi. Biasanya itu diberikan kebijakan untuk bisa memberi secara kredit. Yang ketiga adalah biaya-biaya administrasi. Semakin longgar standar kredit, maka biaya administrasi yang berkaitan dengan piutang akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Kita memasuki kepada poin yang kedua, yaitu pertimbangan pemberian kredit. Salah satu teknik seleksi kredit yang populer adalah 5C, yang memberikan kerangka yang mendalam dalam analisis kredit. Kelima C tersebut adalah yang pertama, karakter atau kepribadian, yaitu penilaian untuk memperkirakan kemungkinan pelanggan
mau memenuhi kewajibannya. Artinya kita melihat karakter pelanggan, apakah dia tipe yang memang komitmen terhadap hutang atau termasuk pelanggan yang tidak komitmen. Itu adalah karakter. Penilaian kedua adalah capacity atau kemampuan, yaitu kemampuan pelanggan untuk membayar. Kita melihat dari putaran bisnisnya pelanggan. Yang ketiga adalah capital atau modal. Penilaian atas posisi keuangan secara umum. Artinya kita bisa melihat apakah pelanggan yang akan kita berikan kredit itu memiliki modal yang cukup untuk bisnisnya atau tidak. Jangan sampai barang yang kita berikan secara kredit itu justru menjadi modal utama mereka. Ini menjadi posisi yang cukup berbahaya. Penilaian C yang keempat adalah kolateral atau jaminan. Penilaian atas jaminan harta atas kredit, jumlah aset pemohon yang dijadikan agunan atas kredit yang diminta. Semakin besar nilai aset yang diagunkan, maka semakin besar pula kemungkinan pemohon dapat menutup kreditnya bila gagal bayar. Kolateral ini bisa berbagai macam bentuknya ya. Kalau zaman dulu atau tradisional itu biasanya dijaminkan atau jaminannya adalah misalnya BPKB kendaraan atau misalnya sertifikat tanah dan lain-lain. Tapi dalam era modern seperti sekarang ini jaminannya tidak harus dalam bentuk aktiva tetap. Kita bisa minta jaminan dalam bentuk garansi bank atau misalnya juga semacam ada perjanjian sesi kepada bank. Kemudian yang C kelima, penilaiannya adalah tentang condition atau kondisi. Penilaian atas dampak kecenderungan perekonomian secara umum, industri maupun hal-hal khusus sehubungan dengan bisnis transaksi yang dihadapi pemohon kredit tersebut. Kalau C yang kelima ini lebih kepada kita menilai di luar perusahaan yang akan kita berikan piutang. Ini adalah kondisi umum, bisa kondisi perekonomian ataupun kondisi makro. Analisis 5C ini akan menghasilkan keputusan bagi pemberi kredit untuk menerima atau menolak permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon. Pemohon dalam hal ini artinya adalah pelanggan. Pemberian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, ia kehilangan kesempatan berbisnis. Jadi biasanya pelanggan yang baik juga tidak akan ceroboh dalam meminta piutang. Dia akan menghitung kemampuan mereka terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perputaran piutang atau disebut dengan receivable turnover. Di dalam analisis keuangan kita semuanya sudah menghitung ya, tapi kita perdalam lagi saat ini. Piutang sebagai ansur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, proses komoditi, kemudian penjualan, piutang, kembali ke kas. Seperti yang sudah kita bahas di awal. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan. Perputaran piutang atau receivable turnover dapat disajikan dengan perhitungan berupa penjualan bersih secara kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian 360 hari dibagi perputaran piutang menghasilkan hari rata-rata pengumpulan piutang atau disebut dengan average collection period of account receivable. Pernyataan itu dapat disajikan dalam rumus sebagai berikut. Kita lihat rumusnya. Kita menghitung perputaran piutang dari penjualan bersih dalam satu periode dibagi dalam rata-rata piutang yang diberikan. Jadi misalnya kita punya penjualannya bersih adalah 1 miliar dalam 1 bulan.
Kemudian posisi piutang di akhir bulan dan di awal bulan kita buat rata-rata. Nah, kemudian hasil rata-rata pengumpulan piutang ini kita rumuskan dengan 360 hari dibagi dengan perputaran piutang. Misalnya perputaran piutang kita ketemu misalnya 10 kali. Ya. Maka rata-rata pengumpulan piutang adalah 360 hari dibagi 10 sama dengan 36 hari. Artinya rata-rata piutang kita bisa kembali menjadi kas pada periode atau jangka waktu 36 hari. Ini yang nantinya akan bisa menjadi perhitungan ataupun menjadi pertimbangan untuk kebijakan pemberian piutang. Misalnya, PT Pelangi memiliki informasi mengenai penjualan tahun 2008 sebesar 350 dan pada tahun 2009 sebesar 225. Piutang awal tahun 2008 adalah 60 dan akhir tahun adalah 80. Sedangkan piutang awal tahun 2009 adalah 100 dan akhir tahun adalah 50. Maka perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang dapat disajikan dalam tabel berikut. Kita lihat di dalam tabel sebelah kiri bawah. Di situ ada informasi untuk tahun 2000 dan 2001. Ya, ada penjualan bersih sebesar 350 di 2000 dan 225 di tahun 2001 dan seterusnya di tabel itu. Hari rata-rata pengumpulan piutang adalah sangat penting. Makin lama makin buruk bagi kas perusahaan. Dan semakin perputaran piutang yang tinggi sangat baik bagi perusahaan karena investasi dalam piutang rendah dan sebaliknya. Artinya semakin piutang itu memiliki jangka waktu yang pendek untuk pengumpulan kembali atau untuk penagihannya itu semakin baik. Sedangkan berapa kali kita memberikan piutang dalam 1 tahun, artinya perputaran piutang yang tinggi ya, perputaran piutang semakin putarannya semakin banyak itu semakin baik. Artinya apa? Artinya penjualan kita bagus dan juga pengembalian piutangnya juga bagus. Cara lain untuk menentukan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang dapat disajikan dengan ilustrasi sebagai berikut. PT Pelangi memiliki nilai penjualan per tahun 540. Selanjutnya dijual kredit 30 hari atau seluruhnya dari 540 itu dijual kredit selama 30 hari dengan ketentuan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal penjualan diberikan potongan tunai 2%. Model ini biasa ditulis dengan 2/10, net 30. Dari jumlah tersebut, 60% dibayar dalam waktu 10 hari dan sisanya dalam waktu 30 hari. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung 1. Jangka waktu penagihan atau Day Sales Outstanding atau DSO atau periode penagihan rata-rata, Average Collection Period atau ACP. Dari data tersebut adalah 0,60 dikalikan 10, ya 0,60 itu adalah 60 hari ya. Dikalikan 10 putarannya ditambah 0,40 dikalikan 30 minus 18 hari. Itu adalah cara mencari jangka waktu penagihan, tidak bisa. Kemudian cara yang kedua adalah penjualan harian rata-rata atau average daily sales atau ADS dengan asumsi 1 tahun 360 hari, maka dihitung 540 dibagi 360 sama dengan 150.
Piutang PT Pelangi sepanjang tahun setiap saat sebesar jangka waktu penagihan dikalikan dengan penjualan harian rata-rata. Jangka waktu penagihan tadi diketemukan selama 18 hari dikalikan dengan 150 atau 1,50 sorry. 1,5 ya. Jadi ketemu Rp27. Yang kelima, menghitung perputaran piutang adalah dengan membagi penjualan dengan piutang. Karena penjualannya seluruhnya adalah piutang. Ya, dengan itu maka 540 dibagi dengan 27 sama dengan 20x5. Periode penagihan rata-rata adalah 360 hari dibagi perputaran piutang. Ya, sama dengan 360 hari dibagi 20, ketemu 18 hari, sama. Atau cara keenam, itu periode penagihan rata-rata atau jangka waktu penagihan dapat dihitung dengan rumus piutang usaha dibagi dengan penjualan dibagi 360 hari ditambah dengan Rp27 tadi hasil perhitungan tadi dibagi dengan 540 dibagi 360 hari. Ketemunya sama 18 hari. Manajer keuangan harus mengetahui penjualan per hari secara kredit dan jumlah rata-rata piutang sepanjang tahun di setiap saat. Dengan mengetahui kedua unsur tersebut, ia dapat mengatur arus kas masuk dari tagihan piutang. Artinya data ini nanti lari kepada data di Departemen Keuangan untuk menghitung cash flow. Pembahasan berikutnya adalah mengenai pengendalian piutang. Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang, yaitu Aging Schedule of Receivable, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih. Dan dapat diketahui penghutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Artinya ini bisa untuk menilai pelanggan yang berhutang pada kita. Mengelola arus kas masuk dan keluar adalah salah satu tugas pokok bagian keuangan. Karena semua transaksi bisnis bermuara ke dalam kas. Manajer keuangan pada umumnya mengharapkan penjualan dapat dilakukan dengan tunai atau kredit dengan waktu yang sesingkat-singkatnya agar supaya arus kas masuk cepat. Untuk mengelola keuangan perusahaan yang baik, manajer keuangan harus menyusun anggaran pengumpulan piutang yang akan digunakan untuk mengendalikan piutang. Makin panjang umur piutangnya, makin buruk kondisi perusahaan, karena makin lama piutang tersebut menjadi uang tunai, atau artinya putaran kasnya menjadi lambat. Putaran kas lambat ini konsekuensinya adalah di sisi permodalan. Ini adalah contoh schedule umur piutang dapat disajikan dalam tabel berikut yang terdiri dari PT Pelangi dan PT Mutiara. Syarat kredit kedua perusahaan tersebut adalah 2/10 net 30. Ya, ada piutang di sini di kolom pertama ada umur piutang. Ini kita menghitungnya dalam hari. Baris pertama 0 sampai 10, baris kedua 11 sampai 30. Baris ketiga 31 sampai 45, baris keempat 46 sampai 60, dan baris terakhir adalah di atas 60. Umur piutang ini ditentukan dari kebijakan kredit ya, kebijakan pemberian kredit. Jadi ini hanya contoh saja. Di PT Pelangi nilai piutangnya yang berumur 10 hari ada 640. Yang berumur maksimal 30 hari ada 160. Dan di atas itu semua tidak ada. Totalnya adalah 800.
Kita hitung prosentasenya di PT Pelangi yang piutangnya umurnya maksimal 10 hari itu 80%. Sedangkan yang piutangnya berumur sampai 30 hari itu 20%. Artinya ini dalam kondisi yang cukup baik. Kemudian kita lihat di PT Mutiara. Ya seperti tadi yang umur 10, 30, 45, 60 dan di atas 60. Nilai piutangnya di PT Mutiara ini lebih terdistribusi merata ya. Yang umur sampai 10 hari itu ada 400, umur sampai 30 hari ada 160, umur sampai 45 hari itu ada 120, umur sampai 60 hari ada 80, dan di atas 60 hari ada 40. Di sini kita lihat persentase dari total nilai piutangnya di PT Mutiara. Yang berumur maksimal 10 hari itu 50%. Yang berumur maksimal 30 hari ada 20%. Dan yang berumur 45 hari ada 15%. Yang berumur sampai 60 hari ada 10%. Dan di atas 60 hari ada 5%. Artinya dari perbandingan antara PT Pelangi dengan PT Mutiara, kondisinya lebih baik di PT Pelangi karena risikonya lebih kecil dan putarannya lebih cepat. Sedangkan di PT Mutiara ini masih mengandung risiko yang cukup besar, yaitu terlihat di piutang yang di atas 60 hari ini ada 5%, ini risikonya cukup berat. Kemudian sampai 60 hari juga ada 10% dan sampai 45 hari ada 15%. Ini adalah perbandingan schedule umur piutang yang sebagai contoh 2 PT ini. Dari 2 PT ini, PT Pelangi lebih bisa mengendalikan piutang. Ini uraiannya, PT Pelangi lebih baik daripada PT Mutiara karena semua pelanggan membayar tepat waktu 80% pada hari ke-10 dan sisanya 20% membayar pada hari ke-30. Sedangkan PT Mutiara pelanggannya tidak tepat membayar sesuai dengan perjanjian kredit, yaitu 30%, ya 15% ditambah 10% tambah 5%. Ini yang umurnya di atas 30 hari. Dari 30% ini pelanggan membayar lewat 30 hari dari jatuh tempo. Perusahaan yang baik seyogianya mengikuti manajemen piutang PT Pelangi seperti ilustrasi di atas. Jadi yang kondisinya baik adalah PT Pelangi. Manajemen keuangan harus kontrol ketat jangka waktu penagihan dan schedule umur piutang. Kedua unsur itu harus dihubungkan dengan syarat kredit dan kedua unsur itu untuk mengetahui efektivitas bagian penagihan menjalankan tugasnya. Jika jangka waktu penagihan makin panjang dan rasio umur piutang yang melewati jatuh tempo makin besar, maka harus diadakan peninjauan kembali kebijakan penjualan kredit. Mungkin kita bisa lebih memperketat syaratnya atau kita pilih-pilih seleksi pelanggan mana yang bisa diberikan piutang dan pelanggan mana yang tidak bisa diberikan piutang. Kebijakan penagihan adalah prosedur untuk mengumpulkan piutang usaha pada saat jatuh tempo. Efektivitas kebijakan penagihan dapat dievaluasi dengan melihat tingkat biaya piutang tidak tertagih yang juga dipengaruhi oleh kebijakan kredit perusahaan. Setiap tambahan biaya penagihan akan mengurangi risiko piutang tidak tertagih. Untuk mengevaluasi kebijakan kredit dan penagihan, maka pendekatan yang populer digunakan adalah average collection period dan umur piutang usaha. Kita bahas yang pertama yaitu average collection period. Average collection period atau ACP adalah rata-rata jumlah hari penjualan secara kredit yang belum dibayar atau disebut dengan outstanding. ACP mempunyai dua komponen, yaitu satu, waktu dari saat penjualan sampai dengan pelanggan melakukan pembayaran dengan surat. Dan yang kedua,
waktu untuk menerima atau memproses dan menerima pembayaran yang telah dikirim pelanggan. Maka rumus average collection period adalah ACP sama dengan account receivable atau piutang dibagi dengan average sales per day atau rata-rata penjualan per hari. Dengan mengetahui ACP, perusahaan dapat mengetahui apakah ada masalah dengan account receivable atau tidak. Account receivable ini adalah piutang ya. Misalnya perusahaan memiliki kredit terms atau perjanjian kredit net 30. Maka ia berharap ACP-nya dikurangi waktu penerimaan, pemrosesan, dan pencairan adalah sama dengan kira-kira 30 hari. Jika realisasi ACP lebih besar dari 30 hari, maka perusahaan perlu mereview kembali pelaksanaan kreditnya. Atau kalau ACP meningkat terus dari waktu ke waktu, maka perusahaan perlu mereview kembali pengelolaan account receivable-nya, ya, atau pengelolaan piutangnya. Yang kedua adalah aging of account receivable. Aging of account receivable adalah sebuah teknik pemantauan kredit yang menggunakan jadwal yang menunjukkan presentasi terhadap total sisa account receivable yang masih belum dibayar untuk periode waktu tertentu. Tujuan teknik ini adalah untuk dapat mengetahui problem-problem secara tepat. Misalnya perusahaan memiliki net 30 dengan ACP 50 hari, berarti ACP perusahaan tersebut terlalu tua atau terlalu lama. Bila mayoritas dari account adalah umur 2 bulan, maka ini merupakan masalah bagi perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan perlu mereview kembali operasi account receivable-nya. Jika usaha penagihan ditingkatkan, maka akan mengurangi piutang usaha dan piutang tidak tertagih dan motif atau profit meningkat. Perusahaan harus berhati-hati dalam menjalankan usaha penagihan. Jika penagihan dilakukan terlalu agresif dengan menekan customer terlalu keras untuk membayar hutangnya, kemungkinan perusahaan akan ditinggalkan oleh customer-nya. Jadi di sinilah terjadi dilema ya, apabila kita memberikan kredit, tidak memberikan kredit, perusahaan juga tidak mendapatkan banyak customer, tapi memberikan kredit juga beresiko. Kemudian dalam hal penagihan, apabila penagihannya terlalu keras atau terlalu mempressure pelanggan, ini juga akan ditinggal oleh pelanggan. Tapi kalau tidak ditekan, piutang juga tidak kembali. Nah, ini menjadi sesuatu yang dilematis, tapi inilah fungsinya pengendalian piutang. Kemudian tujuan analisis piutang usaha ini untuk apa sih sebetulnya, kan seperti itu. Hampir setiap jenis barang saat ini dapat dibeli secara kredit. Rumah, mobil, alat-alat elektronik, bahkan biaya kuliah pun dapat diperoleh secara kredit. Mengapa banyak perusahaan yang menjual barang hasil produksinya dan atau barang dagangan mereka secara kredit? Karena dengan menjual secara kredit, perusahaan akan memiliki piutang. Alasannya tidak lain adalah karena penjualan secara kredit tersebut merupakan suatu upaya untuk meningkatkan atau untuk mencegah penurunan penjualan. Dengan penjualannya makin meningkat, diharapkan laba usaha juga akan meningkat. Sayangnya, pemilik piutang juga menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Paling tidak ada biaya penagihan dan lain-lain. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan analisis efektivitas manajemen piutang untuk meningkatkan kinerja keuangan. Tujuan analisis ekonomi atau tujuan analisis ekonomi tentang piutang ini adalah untuk menilai apakah manfaat memiliki piutang lebih besar ataukah lebih kecil dari biayanya.
Bila diperkirakan bahwa manfaatnya lebih besar, maka secara ekonomi pemilikan piutang atau penjualan kredit tersebut bisa dibenarkan. Analisis tersebut adalah salah satu bagian dari manajemen piutang. Masalah lainnya adalah pengendalian piutang. Setiap analis ekonomi menyangkut perbandingan antara manfaat dan pengorbanannya. Sejauh manfaat diharapkan lebih besar dari pengorbanan, suatu keputusan dibenarkan secara ekonomi. Oleh karena itu, dalam merencanakan dasar-dasar kebijakan piutang yang mempengaruhi piutang, perlu diidentifikasikan manfaat dan pengorbanan, karena keputusan tersebut termasuk keputusan perusahaan mengenai penghapusan piutang tak tertagih. Berikut ini diberikan berbagai contoh untuk mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan tersebut. Contoh pertama apabila penjualan kredit tanpa diskon. Untuk memudahkan dalam topik ini, saya sajikan contoh manajemen piutang dagang sebagai berikut. Misalkan suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 800 juta rupiah. Perusahaan kemudian merencanakan akan menawarkan syarat penjualan dengan rumus N60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualannya sampai dengan 1,50 miliar. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Nah, kemudian dari analisis ini, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 15%? Nah, kita akan membandingkan antara manfaat dan juga kerugian apabila kita memberikan penjualan secara kredit. Contoh tadi itu kita akan coba hitung. Perhatikan analisis penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai berikut ini. Dalam kondisi tadi, manfaat yang akan kita peroleh adalah yang pertama tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Yaitu 1,50 miliar dikurangi 800 juta dikalikan dengan 15%. 15% ini adalah profit margin. Sehingga kita akan mendapatkan tambahan keuntungan sebesar 37,5 juta. Di lain manfaat yang kita dapat, ada pengorbanan juga yang harus kita berikan terhadap kebijakan tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat yang pertama kita hitung perputaran piutangnya. Yaitu 360 hari dibagi dengan 60 hari. 60 hari adalah syarat kita memberikan kredit. Sehingga terjadi perputaran piutangnya adalah 6 kali dalam setahun. Dan kita hitung rata-rata piutang adalah 1,50 miliar dibagi dengan 6 sama dengan 175 juta per putaran. Ya. Kita harus ingat bahwa terjadinya penundaan pembayaran atau piutang tadi ada biaya-biaya yang harus kita tanggung. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut adalah 85% kalikan 175 juta. Sehingga sebesar 148,75 juta biaya yang harus kita keluarkan. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang adalah 148,75 juta dikalikan dengan 0,16. 0,16 ini adalah 16% biaya dana. Sehingga hasilnya adalah biaya dana sebesar 23,80 juta. Jadi tambahan manfaat yang bersihnya, tambahan manfaat bersihnya adalah
37,50 juta dikurangi dengan 23,80 juta. Ketemunya plus atau positif 13,7 juta. Manfaat yang diperoleh karena penjualan saham kredit adalah tambahan laba, sedangkan pengorbanannya adalah tambahan biaya dana. Tambahan biaya tersebut timbul karena perusahaan akan memerlukan dana yang lebih banyak bila menjual secara kredit. Tambahan dana tersebut diperlukan untuk membiayai piutang, yaitu pada waktu perusahaan menjual secara tunai dan tentu saja piutang tidak ada. Perhatikan bahwa biaya dana bisa jadi bersifat eksplisit, ya, artinya benar-benar dikeluarkan, seperti kalau kita membayar bunga karena menggunakan hutang. Tapi ini mungkin juga bersifat implisit, artinya adalah tidak benar-benar dikeluarkan, tapi dana tersebut mempunyai opportunity cost atau peluang biaya. Opportunity cost menunjukkan manfaat yang hilang karena kita memilih suatu alternatif. Analisis tersebut menunjukkan bahwa manfaat lebih besar dari pengorbanan, sehingga diperoleh manfaat bersih yang positif. Ini berarti bahwa rencana untuk menjual secara kredit diharapkan memberikan hasil yang menguntungkan. Jadi dari contoh kasus tadi, kita memiliki nilai positif 13,7 juta. Artinya dari hasil hitungan ini, maka diambil kebijakan kita akan memberikan penjualan secara kredit. Contoh yang pertama tadi adalah kita menjual secara kredit tapi tanpa diskon. Sekarang kita melihat coba kalau misalnya kita menjual kredit dengan diskon. Sering perusahaan mengintrodusir diskon dengan maksud agar para pembeli mempercepat pembayaran mereka. Dengan demikian bisa ditekan keperluan dana akan tambahan piutang tadi. Meskipun biaya karena diberikannya diskon perlu diperhatikan. Ini contoh lagi, misalnya perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 net 60. Ini berarti kalau pembeli melunasi pembeliannya pada hari ke-20, mereka akan memperoleh diskon 2%. Tapi jika melunasi pada hari ke-60 harus membayar dengan penuh tanpa diskon. Nah, dari contoh tadi diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan sebaiknya mengintroduksi diskon atau menjual kreditnya tanpa diskon? Nah, ini membandingkan lagi, sama-sama memberikan kredit, piutang, tetapi yang satu tidak menggunakan diskon dan yang satunya menggunakan diskon. Mari kita hitung bersama. Perhatikan nilai perhitungan manfaat dan pengorbanan berikut ini. Kita menghitung manfaatnya dulu. Rata-rata periode pembayaran piutang adalah 50% membayar pada 20 hari dan 50% membayar pada 60 hari. Sehingga kita bisa menghitung 0,5 dikalikan 20 ditambah 0,5 dikalikan 60. Sama dengan rata-ratanya adalah 40 hari. Perputaran piutang kita hitung adalah 360 dibagi 40 sama dengan 8 kali. Dalam 1 tahun berarti piutangnya ini akan berputar selama 8 kali putaran. Dan kita hitung rata-rata piutang. 1 miliar 50 juta penjualan dibagi dengan 8 kali putaran. Sehingga tiap putaran adalah ketemu 131,25 juta. Maka rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang adalah 131,25 juta dikalikan 85%. Artinya kita butuh biaya 111,56 juta. Maka akan terjadi penurunan biaya dana sebesar 148,75 dikurangi 111,56 kali 16%, penurunan biaya dana adalah 5,95 juta.
Kemudian kita menghitung pengorbanannya. Diskon yang diberikan adalah 2% kalikan 50%. Nah, 50% tadi adalah jumlah yang memanfaatkan diskon. Dikalikan dengan 1 miliar 50 juta. Ketemunya adalah 10,50 juta. Jadi manfaat bersihnya adalah kita hitung 5,90 juta dikurangi 10,50 juta. Ketemunya minus 4,55 juta. Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa diskon yang diberikan ternyata lebih besar daripada penghematan biaya. Dengan demikian, maka perusahaan tidak perlu memberikan diskon. Karena dengan syarat penjualan 20 net 60, diperkirakan akan memberikan manfaat bersih yang negatif. Artinya perusahaan malah rugi menambah biaya dana. Yang ketiga, kasusnya adalah penjualan kredit dengan kemungkinan piutang tidak terkumpul atau dengan risiko tidak tertagih. Contoh-contoh di atas menggunakan asumsi bahwa semua pembeli akan melunasi pembelian mereka. Padahal jika perusahaan menjual secara kredit, selalu terdapat kemungkinan bahwa sebagian piutang tidak tertagih. Sekarang kita bandingkan seandainya penjualan dilakukan secara kredit, tetapi dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih. Misalkan dari perusahaan dengan syarat N per 60 tersebut, diperkirakan 1% tidak terbayar atau piutang macet. Apakah perusahaan sebaiknya menjual secara kredit ataukah tetap tunai? Coba kita perhatikan analisa penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai ya, dengan memperhitungkan kemungkinan piutang tidak tertagih. Kita coba hitung lagi. Manfaat yang akan kita terima adalah tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Ya, sudah kita hitung tadi 1 miliar 50 juta dikurangi 800 juta dikalikan 15%, ketemunya 37,5 juta. Itu adalah manfaat daripada tambahan keuntungan akibat kita menjual secara diskon, secara kredit. Kemudian pengorbanannya seperti apa? Kita pertama menghitung perputaran piutangnya dulu. 360 hari dibagi 60 hari ketemu 6 kali dalam setahun. Dan rata-rata piutangnya adalah penjualan 1 miliar 50 juta dibagi 6. Maka ketemu rata-rata piutangnya sebesar 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut adalah 85% dikalikan 175 juta, yaitu 148,75 juta. Selanjutnya biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang. 148,75 juta dikalikan 0,16 ketemu 23,80 juta. Ini adalah biaya dana yang harus kita tanggung. Kemudian kita harus menghitung juga kerugian karena penjualan tidak terbayar. Sebesar 1% dikalikan dengan penjualan 1 miliar 50 juta, maka ketemu 10,50 juta. Maka total tambahan biayanya adalah biaya dana sebesar 23,80 ditambah dengan biaya kerugian ataupun resiko kerugian penjualan tidak terbayar sebesar 10,50 juta. Totalnya adalah 34,30 juta. Maka tambahan manfaat bersihnya yaitu manfaat dikurangi dengan pengorbanan tadi. Analisis di atas menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan kemungkinan penjualan tidak terbayar, penjualan kredit diharapkan masih menguntungkan apabila dibandingkan dengan penjualan secara tunai. Kemudian yang keempat, faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan. Penjualan yang bersifat musiman bisa diberikan potongan khusus pada waktu penjualan sedang off. Sedang off ini artinya sedang libur atau sedang tidak jualan. Agar bisa meningkatkan penjualan. Ya, penjualan sedang off artinya juga sedang menurun penjualannya.
Perusahaan juga bisa membentuk bagian penagihan kredit agar jumlah kredit macet berkurang dan atau periode pengumpulan piutang menjadi semakin cepat. Apakah cara-cara tersebut bisa dibenarkan secara ekonomi? Analisis yang perlu dilakukan tetap dengan membandingkan antara manfaat dan pengorbanan. Sebagai contoh, misalkan perputaran piutang ternyata mencapai hanya 4 kali dalam 1 tahun. Padahal persyaratan penjualan adalah N per 60. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain yang pertama, pemberian kredit tidak dilakukan secara ketat sesuai dengan standar kredit. Dengan demikian, di samping menentukan syarat penjualan, misalnya N per 60 ataupun 2 per 10 net 60, perusahaan perlu menentukan standar kreditnya. Standar kredit menunjukkan siapa yang diizinkan membeli secara kredit. Mungkin standar kredit ini ditentukan sangat ketat. Misalnya hanya untuk mereka yang berpenghasilan tetap dan angsuran kredit mencapai hanya 10% dari total penghasilan. Atau agak longgar. Semakin ketat standar kredit, semakin kecil kemungkinan piutang tidak tertagih. Dan sebaliknya, jika semakin longgar standar kredit, kemungkinan tidak tertagihnya akan semakin besar. Hanya saja bila standar kredit semakin ketat, calon membeli yang memenuhi persyaratan mungkin tidak banyak sehingga penjualan tidak setinggi yang diharapkan. Ini kembali kepada masalah dilematis. Ya. Kemudian yang kedua, aktivitas bagian kredit tidak baik. Ini adalah kemungkinan-kemungkinannya. Sering terjadi kasus-kasus macetnya piutang menunjukkan bahwa kemacetan tersebut disebabkan perusahaan tidak menagih piutangnya. Ya, atau misalnya bagian penagihan piutang ini kerjanya lambat atau lalai. Terlambatnya penagihan dapat disebabkan karena pelaksanaan manajemen keuangan yang tidak baik. Seperti sistem pencatatan piutang yang tidak segera menunjukkan mana piutang yang harus ditagih, walaupun dapat juga disebabkan oleh pembeli yang nakal. Kita masuk ke contoh, perhatikan contoh soal manajemen piutang berikut ini. Misalkan sekarang bahwa penjualan kredit setiap tahun mencapai 12 miliar. Maka piutang mencapai 3 miliar dan bukannya 2 miliar sebagaimana standar penjualan. Bila profit margin adalah sebesar 10%, maka perusahaan memerlukan tambahan dana karena keterlambatan pengumpulan piutang sebesar 0,90 dikalikan 3 dikurangi 2M sama dengan 900 juta. Bila biaya dana adalah sebesar 15%, maka kerugian karena tertundanya pengumpulan piutang adalah 15% atau 0,15 dikalikan dengan 900 juta, yaitu 135 juta. Karena itu, bila perusahaan dapat mempercepat pengumpulan piutang, misalnya dengan menambah jumlah karyawan bagian penagihan kembali ke 6 kali dalam 1 tahun, tapi memerlukan biaya kurang dari 135 juta dalam 1 tahun, maka penambahan biaya tersebut dapat dibenarkan secara ekonomis. Jadi artinya upaya-upaya yang dilakukan adalah bisa dengan menambah jumlah karyawan bagian penagihan, asalkan total biaya penambahan karyawan ini masih di bawah 135 juta, itu masih bisa dipertimbangkan secara ekonomi. Yang ketiga, siapa yang diizinkan membeli secara kredit dalam manajemen piutang. Sekali perusahaan memutuskan untuk menjual secara kredit, timbul masalah tentang siapa yang akan diizinkan untuk membeli secara kredit. Perlu ditentukan standar operasional prosedur atau SOP, dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap para pembeli.
Standar operasional prosedur bisa ditentukan berdasarkan atas evaluasi data historis terhadap variabel-variabel tertentu atau karena pertimbangan tertentu dari manajemen. Kita coba perhatikan contoh sebagai berikut. Karyawan yang berpenghasilan tetap bisa diizinkan membeli secara kredit karena ada kerjasama dengan organisasi tempat karyawan tersebut bekerja. Misalnya dengan memotong gaji setiap bulan sesuai dengan angsuran yang telah ditetapkan. Evaluasi juga bisa dilakukan terhadap dana historis variabel-variabel tertentu. Sebagai contoh, data historis menunjukkan bahwa karyawan yang telah berkeluarga, yang telah mempunyai tempat tinggal sendiri, dan telah lama memangku suatu jabatan tertentu. Ini adalah data yang kita perlukan untuk calon kreditur atau debitur. Lebih tepat memenuhi pembayaran pada waktu dibandingkan dengan yang masih single. Jadi di sini kita melihat salah satu contoh persyaratan kepada yang akan mengambil kredit itu tadi ya kita sebutkan, misalnya dia adalah sudah berumah tangga, sudah punya rumah sendiri, sudah lama menjabat dalam posisi itu, maka kemungkinan akan lebih tepat waktu dalam membayar dibandingkan dengan yang masih single, yang belum punya tempat tinggal sendiri, baru memangku jabatan tertentu dalam waktu yang lebih singkat. Karena itu mungkin sekali jika pembeli adalah individu, mereka diminta untuk mengisi formulir seperti contoh di sebelah kanan. Jadi ini adalah menjelaskan kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah mengambil kredit, dia leasing dan sebagainya, pasti harus mengisi data-data. Nah, data-data ini sebetulnya adalah dalam rangka untuk menghitung resiko kredit, untuk menghitung manajemen piutang bagi perusahaan leasing tadi. Contoh form di atas menunjukkan sebagai formulir yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akan digunakan untuk analisis kredit terhadap pembeli individual. Umumnya dijumpai hubungan atau korelasi tertentu antara faktor-faktor tertentu dengan ketepatan pembeli melunasi pembelian mereka. Sebagai contoh, jika seseorang telah lama bertempat tinggal di satu tempat, kemudian rumah yang ditempati itu milik sendiri, berkeluarga, dan telah bekerja cukup lama, seringkali pembeli tersebut memang merupakan pembeli yang baik. Karena itulah informasi yang dicantumkan dalam formulir dan bagaimana melakukan analisis dalam penafsirannya haruslah dirancang dengan seksama. Jangan sampai informasi yang diperoleh bukan hanya tidak ada manfaatnya, bahkan bisa jadi menyesatkan. Jadi penggalian informasi ini juga sangat penting. Ini bagian survei nanti yang menjalankan. Untuk pembeli yang merupakan perusahaan, informasi yang diperlukan biasanya menyangkut laporan keuangan plus informasi dari rekan bisnis dan lainnya. Dan hal itu bisa dibuatkan suatu model yang memisahkan atau discriminate pelanggan yang baik. Dalam arti membayar tepat waktu dan pelanggan yang buruk yang tidak membayar. Teknik ini dalam statistik disebut dengan sebagai diskriminan analisis. Perhatikan contohnya sebagai berikut. Ini adalah kasusnya adalah untuk pelanggan yang berupa perusahaan atau non pribadi atau non individu. Misalkan kita memperoleh data dari 15 perusahaan dengan debt to equity ratio atau DER dan return on equity atau ROE sebagaimana dicantumkan pada tabel berikut ini. Ada 10 perusahaan ya dengan data tentang DER dan ROE-nya. Kita lihat nomor 1 sampai 10, DER-nya sekian, kemudian ROE-nya juga sekian. Dengan statusnya nomor 1 sampai 5 adalah baik karena standar DER dan ROE-nya masih sesuai dengan standar industri. Sedangkan untuk perusahaan nomor 6 sampai dengan 10,
itu statusnya tidak baik atau buruk. Dan untuk memudahkan penggambaran analisis ini bisa disajikan gambar manajemen piutang sebagai berikut. Kita membuat suatu grafik ya. Grafik ini kita gambar, kemudian posisi-posisi perusahaan tadi kita berikan nota di posisi masing-masing. Ya, untuk sumbu horizontalnya ini mewakili nilai ROE-nya. Kemudian sumbu vertikalnya ini adalah mewakili DER-nya. Nah, yang biru-biru yang di bawah garis itu adalah masih di bawah posisi aman sehingga dia dikategorikan baik. Sedangkan titik-titik merah adalah perusahaan-perusahaan tadi yang standar DER dan ROE-nya itu dalam kondisi yang melampaui atau tidak baik. Pada gambar di samping menunjukkan adanya pengelompokan perusahaan yaitu yang baik dan yang buruk. Itu bisa kita petakan supaya kita lebih memudahkan dalam hal mengambil kebijakan. Jika kita gambarkan garis pemisah, maka perusahaan yang ada di atas garis pemisah merupakan perusahaan yang kurang baik, yaitu perusahaan dengan tanda O tadi, yang merah. Sedangkan yang di bawah adalah perusahaan yang baik, itu perusahaan dengan tanda asterik atau yang berwarna biru. Dengan demikian, bila ada suatu perusahaan yang ingin membeli secara kredit dan kemudian kita plotkan dalam gambar tersebut ternyata berada di bawah garis, maka perusahaan tersebut kita nilai baik sehingga kredit diberikan dan sebaliknya. Dengan melakukan pengamatan sepintas terhadap gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan adanya hubungan antara DER dan ROE dengan baik. Ya. Baik tidaknya perusahaan ya, dari standar debt equity ratio dan return on equity. Perusahaan yang mempunyai DER tinggi dan ROE rendah atau bahkan negatif akan terklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak baik atau tidak sehat. Tentu saja kita dapat menggunakan lebih lanjut dua variabel untuk memisahkan perusahaan yang baik dan yang buruk. Salah satu peneliti yang telah menerapkan analisis diskriminan untuk memisahkan perusahaan yang bangkrut dan tidak adalah Altman. Maka ada teori Altman. Yang keempat adalah analisis terhadap calon pembeli dalam manajemen piutang. Sewaktu perusahaan memutuskan untuk memperkenankan seseorang atau seorang calon pembeli membeli secara kredit, perusahaan dihadapkan pada kemungkinan bahwa calon pembeli tersebut tidak membayar pembeliannya, meskipun jalur hukum terbuka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau nilai pembelian tidaklah terlalu besar, perusahaan bisa jadi enggan menempuh jalur hukum karena biaya untuk menempuh jalur hukum ini juga tidak sedikit. Dengan demikian, masalah yang dihadapi perusahaan adalah secara individual hutang para pembeli tersebut relatif kecil, tapi secara keseluruhan menjadi cukup besar. Sayangnya perusahaan tidak mungkin menempuh jalur hukum secara kolektif untuk pembeli-pembeli yang kurang baik. Untuk itu dapat dilakukan analisis dengan menggunakan asumsi bahwa seandainya pemberi tidak melunasi pembelian, atau pembeli tidak melunasi pembelian, maka jumlah yang dibeli tersebut dianggap hilang sebagai kerugian. Biasanya perusahaan dalam hal ini akan menerapkan namanya cadangan kerugian. Dan analisis ini memerlukan penerapan teori manajemen piutang dan konsep statistik. Perhatikan contoh analisis pengaruh manajemen piutang terhadap profitabilitas perusahaan sebagai berikut. Misalkan seorang pembeli akan membeli dengan kredit suatu barang dengan harga 100. Harga pokok penjualan atau HPP barang tersebut adalah 60.
Dan diperkirakan probabilitas pembeli tersebut akan melunasi pembeliannya adalah 0,90%. Apakah permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan? Bila permohonan tersebut ditolak, maka kerugian perusahaan sama dengan 0. Dengan demikian, permohonan tersebut dapat dikabulkan hanya bila diharapkan akan memberikan laba yang lebih besar dari 0 atau expected profit-nya lebih dari 0. Perhatikan perhitungan dan analisis expected profit berikut ini. Expected profit atau harapan keuntungan, harapan laba, sama dengan probabilitas akan membayar atau harga biaya dikurangi dengan probabilitas tidak membayar. Tadi probabilitasnya membayarnya adalah 95% atau boleh dibilang 0,95. Dikalikan dengan 100 adalah harga jual, dikurangi 80 adalah harga pokok penjualan. Dikurangi dengan 0,05. 0,05 ini adalah kemungkinan tidak membayar. Dikalikan dengan 80. Maka ketemu 19 dikurangi 4 sama dengan 15. Karena expected profit-nya positif, maka permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan. Dengan demikian, sejauh probabilitas pembeli akan membayar masih di atas 80%, maka permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan. Cut-off profitabilitas atau probabilitas sebesar 80% tersebut diperoleh dari persamaan berikut ini. Jadi untuk menentukan kenapa 80%, juga kita bisa menghitung dengan perhitungan berikut ini. Pada expected profit sama dengan 0, ya, atau kita tidak jualan, maka kita berada dalam posisi indifference. Dengan demikian, bila probabilitas akan membayar diberi notasi P, maka untuk menghitung P adalah 0 sama dengan P dikalikan 100 minus 80 dikurangi 1 min P kali 80. Maka 20P dikurangi 80 ditambah dengan 80P. P sama dengan ketemu 0,8. Tentu saja semakin besar P, semakin besar dorongan agar permohonan tersebut dikabulkan. Artinya expected profit-nya semakin besar, maka kita semakin berani mengambil keputusan untuk memberikan penjualan secara kredit. Trade-off antara pengabulan, memperoleh laba, tapi mungkin juga tidak terbayar, dan menolak tidak akan terjadi kerugian karena tidak terbayar, tapi kehilangan penjualan. Selalu muncul dalam analisis. Jadi artinya pertimbangan antara mau jual dengan kredit, ada peluang kita untung, tapi juga ada peluang kita rugi, atau tidak menjual sama sekali dengan peluang kerugiannya adalah 0. Misalkan data historis menunjukkan bahwa kelompok pembeli yang baik mempunyai nilai rata-rata periode pengumpulan piutang adalah 30 hari. Rata-rata biaya pengumpulannya adalah 100 dan probabilitas piutang tidak terbayar adalah 0,02 atau 2%. Permohonan pembelian kredit dikabulkan kalau biaya penerimaan lebih besar dari biaya penolakan. Biaya yang paling diharapkan dari masing-masing alternatif dapat dihitung atau dirumuskan sebagai berikut. Biaya penerimaan kita hitung, probabilitas tidak membayar atau biaya variabel per unit yang dibeli, ditambah dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, dikalikan dengan periode pengumpulan dibagi 360 hari, dikalikan dengan biaya variabel per unit, dikalikan dengan unit yang dibeli ditambah biaya pengumpulan.
Kemudian biaya penolakannya adalah 1 dikurangi probabilitas tidak terbayar. Dikalikan laba marginal per unit, dikalikan dengan unit yang dibeli. Sebagai contoh, misalkan biaya variabel disebut juga biaya marginal sebesar 1.800 per unit dan laba marginal sebesar 1.200. Dan tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 18%. Kita coba hitung. Dengan demikian, bila X adalah unit yang dibeli, maka untuk kelompok baik, biaya penerimaan dan penolakan yang diharapkan adalah biaya penerimanya adalah 0,02 dikalikan 1.800 X ditambah dengan 0,18 kalikan 30 per 360 dikalikan 1.800 X ditambah 100. Perhitungannya menjadi 36X ditambah 27X ditambah 100 sama dengan 63X plus 100. Kemudian biaya penolakannya adalah 1.176 dikalikan dengan 3.000. Maka ketemu 3.528.000. Apa arti persamaan tersebut? Apabila calon pembeli yang dikelompokkan baik bermaksud membeli 3.000 unit, maka biaya penerimanya adalah 63, ingat 63 itu 63X ya. 63 dikalikan 3.000 ditambah 100. Maka akan ketemu angka sebesar 189.100. Kemudian biaya penolakannya adalah 1 minus 0,02 dikalikan 1.200X. Ketemu 1.176X. Dengan demikian, bila pembelian tersebut ditolak, maka biaya penolakannya lebih besar daripada biaya penerimaan. Karena itu, seharusnya permohonan pembeli tersebut dikabulkan, karena perbandingan biaya penerimaan dengan biaya penolakannya akan lebih besar biaya penolakan. Kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini adalah keputusan tentang berapa banyak piutang akhirnya dimiliki perusahaan sebagian besar tergantung pada bagian pemasaran. Jadi semuanya nanti akan kembali kepada di bagian pemasaran. Meskipun demikian, dampak keputusan tersebut akan terasa pada bagian keuangan. Paling tidak yang menyangkut masalah pendanaan. Dengan demikian, nampak bahwa keputusan-keputusan keuangan bukan hanya terbatas dilakukan oleh bagian keuangan saja. Misalnya aktivitas manajemen piutang dalam manajemen keuangan. Jumlah piutang yang dimiliki perusahaan di samping ditentukan oleh penjualan persyaratan penjualan dan standar kredit juga dipengaruhi oleh manajemen pengumpulan piutangnya atau manajemen collectionnya ya. Pencatatan piutang yang tidak baik, karyawan yang kurang merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa rata-rata piutang meningkat. Membuat perputaran piutang lebih rendah dari standar persyaratan penjualan. Analisis untuk mengenali calon pembeli yang baik dan yang buruk dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan analisis diskriminan yang tadi dicetuskan oleh Altman. Dalam setiap analisis, untuk pengambilan keputusan muncul trade-off antara menolak atau mengabulkan permohonan. Artinya akan muncul dikotomi pertimbangan apakah akan menolak atau menerima. Demikian kita sudah membahas panjang lebar mengenai manajemen piutang ya. Ini menjadi sangat penting bagi teman-teman yang nantinya akan punya usaha sendiri atau bekerja di perusahaan di bagian keuangan. Bagaimana cara mengelola dan cara memanage penjualan piutang yang biasanya tidak bisa kita hindari. Karena kalau penjualan disyaratkan 100% tunai,
untuk kondisi saat ini atau zaman-zaman seperti sekarang, ini menjadi sangat sulit untuk kita bisa melakukan penjualan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Nanti bisa teman-teman baca sendiri, baca ulang lagi, dan menambah referensi dari sumber-sumber yang lain. Saya kira itu, subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa komentar sebagai bukti kehadiran kuliah, like dan share kepada semua orang. Siapa tahu apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.